Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Khalifah Rasulullah yang masih bercerita tentang Khalifah Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lembut dan penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya Ruqayyah. Ketika Allah mewafatkan Ruqayyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya dengan putrinya yang lain, Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyesal karena beliau tidak memiliki putri lagi untuk dinikahkan dengan menantu tercintanya ini. Beliau bersabda, "Seandainya kami memiliki putri yang ketiga, niscaya akan kami nikahkan engkau dengannya." Sebuah hadis dengan redaksi yang lain menyebutkan, "Seandainya aku memiliki 40 anak perempuan, niscaya akan aku nikahkan mereka dengan Utsman satu demi satu." Apakah keistimewaan dan kelebihan karakter yang membuat Utsman mendapatkan perlakuan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Utsman memiliki banyak sekali karakter yang semuanya melekatkan kebaikan dan keperwiraan, juga menebarkan aroma kasih sayang dimanapun kita menemui dan menjumpai dirinya. Allah yang telah menganugerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hamba-hambanya berfirman, "Laqad ja'akum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. At-Taubah 128. Rasulullah yang amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Tidak ada satupun dari sifat-sifat manusia yang membuatnya terpesona seperti terpesonanya beliau dengan sifat kasih sayang. Beliau juga terpesona dengan kejujukan totalitas pengabdian kepada Allah dan kekusukan yang kuat kepadanya. Kekusukan dan sifat kasih sayang pada diri Utsman sangat besar. Hatinya begitu lembut dan penyayang, rajin berpuasa di siang hari, kuat bangun malam untuk beribadah. Hatinya dipenuhi rasa kasih sayang dan kelembutan. Apakah karena alasan ini pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki teman dekat di surga, dan teman karibku di surga adalah Utsman." Dalam hal ibadah, Utsman adalah salah satu di antara pionir-pionirnya yang luar biasa. Orang-orang yang semasa dengannya melukiskan kehausannya akan ibadah dengan mengatakan, "Utsman biasa berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam, kecuali tidur sebentar di awal malam." Padahal kita sama-sama mengetahui betapa melimpahnya kenikmatan dan sarana kesenangan yang tersedia di hadapannya. Ketika menghabiskan siang harinya dengan berpuasa, Utsman adalah orang yang rumahnya dipenuhi dengan beraneka makanan enak. Ketika menghabiskan malamnya dengan ibadah, ranjang empuk dan mengundang selera untuk bersantai-santai serta beristirahat selalu menggodanya. Pasti orang ini adalah orang yang memiliki keistimewaan khusus, orang yang kalimat-kalimat Allah telah menyentuh relung-relung jiwanya yang paling dalam, dan kerinduan hatinya kepada Allah telah melupakannya terhadap segala sesuatu selainnya. Ketika kita melihatnya tekun beribadah sepanjang hidupnya yang usianya mencapai 80 tahun, sesungguhnya gambaran seorang hamba yang gemar beribadah telah sempurna di hadapan kita dengan roman mukanya yang cemerlang dan agung. Ibadah dan kesuciannya membuat hatinya selalu berhubung dengan Allah. Ia juga orang yang selalu menepati janji. Hal itu dibuktikan dengan kehidupannya bahkan sebelum memeluk Islam yang bersih. Ia selalu menceritakan nikmat Allah yang ada pada dirinya dengan mengatakan, "Aku tidak pernah berzina dan mencuri baik di masa jahiliyah maupun sejak memeluk Islam." Setelah keislamannya, keterpautan hatinya dengan Allah didasarkan atas kesadaran yang lurus akan esensi hubungan dan keterpautan ini. Jika Al-Quran adalah kalimat Allah yang menggambarkan kepada hamba-hambanya bagaimana mereka hidup dan beribadah kepadanya, ketergantungan hati kepada Al-Quran laksana ketergantungan orang yang sedang mabuk cinta dan tergila-gila kepadanya.
Seringkali Utsman tenggelam pada malam-malamnya yang panjang dalam 2 rakaat solat. Ia terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam solatnya hingga rasa dahaga dan rindu yang menyelimuti jiwanya terobati. Bahkan hampir-hampir ia mengkhatamkan Al-Quran dalam solatnya itu. Kita akan melihatnya nanti saat kaum pemberontak merengsek masuk ke rumahnya karena didorong oleh fitnah keji dan buta untuk membunuh dan menghabisi nyawanya. Saat itu tidak ada yang lebih penting baginya kecuali ia menginginkan agar ketika nyawanya keluar dari jasadnya yang lemah, ia sedang memegang mushaf serta lisan dan kedua bibirnya sedang melantunkan kalimat-kalimat Allah. Ketergila-gilaannya terhadap Al-Quran tidak hanya terbatas pada membaca serta membaca lisan dan hatinya dengan ayat-ayatnya yang penuh berkah, tetapi dengan beribadah dan untuk mengamalkan Al-Quran adalah inti dari ketergila-gilaan ini. Di permulaan fitnah yang berkobar untuk menjatuhkan kekuasaannya, sekumpulan sahabat duduk dan berdialog panjang dengannya. Ketika dialog berlangsung alot dan tidak menemui titik temu, ia mengatakan kepada mereka, "Jika dalam kitab Allah kalian menemukan perintah untuk meletakkan kedua kakiku dalam belenggu, lakukanlah." Bagi Utsman, kitabullah adalah hujah dan pemutus segala masalah. Ya, Al-Quran adalah kiblat dan teladannya. Oleh karena itu, ibadahnya mencapai kemurnian dan keagungan ibadah. Seringkali hatinya tersentuh ayat berikut sehingga ia membacanya berulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tazrur rayahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Kahfi 45. Saudagar kaya raya ini telah menemukan penawar mujarab dari godaan harta. Ia menemukan mantra perlindungan yang ampuh dari fitnah dunia dalam ayat yang mulia ini. Ayat yang membongkar kepalsuan dunia dan menyingkapkannya bagi orang-orang yang terfitnah supaya mereka mengetahui hakikat dunia yang sebenarnya, yaitu laksana tumbuh-tumbuhan kering yang diterbangkan angin. Begitulah kedermawanan Utsman bin Affan, kedermawanan yang melihat dunia laksana tumbuh-tumbuhan kering kecuali jika dia diinfakkan di jalan Allah. Ketika harta dunia diinfakkan di jalan Allah, maka akan berubah menjadi kekal dan menjadi pahala yang abadi. Karena itulah sebagaimana yang kita lihat di atas, ia membeli sumber rumah seorang diri. Ia juga rela dengan sepenuh hati mempersiapkan jaisul usrah dengan biaya yang amat besar, yang dapat meludeskan gudang-gudang simpanan yang penuh harta. Kemudian kita melihatnya membuat perjanjian untuk dirinya sendiri, yaitu untuk memerdekakan satu orang hamba saya setiap hari Jumat. Ia membeli hamba saya dari tuannya dengan harga berapapun. Kemudian ia memerdekakan sambil mengharap wajah Allah yang Maha Tinggi. Bila ia melihat para pedagang hendak memonopoli barang-barang dagangan yang diperlukan masyarakat atau menjualnya dengan harga yang sangat mahal, ia segera mengirim kafilah-kafilah dagangnya untuk merusak monopoli mereka dan menjadikan eksploitasi mereka menjadi sesuatu yang sia-sia. Ketika kafilah-kafilah dagangnya kembali dari Yaman atau Syam mengangkut barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, para pedagang Madinah segera mengerebuti kafilah-kafilah dagangnya. Mereka menawar barang-barang dagangannya dengan penawaran yang menggiurkan. Alangkah baiknya jika sekarang kita membaca salah satu riwayat yang menceritakan kisahnya. Ibnu Abbas mengisahkan kepada kita dengan mengatakan, di masa Abu Bakar masyarakat dilanda paceklik. Khalifah berkata kepada mereka, "Insya Allah esok sore Allah memberikan jalan keluar bagi kalian." Esok paginya kafilah dagang Utsman datang. Para pedagang pun langsung mendatang Utsman. Ia menemui mereka dengan mengenakan selendang yang kedua ujungnya disampirkan di atas pundaknya. Mereka pun memintanya agar menjual barang-barang dagangannya kepada mereka. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Berapa keuntungan yang akan kalian berikan kepadaku?" Mereka menjawab 12 untuk setiap 10. Utsman berkata, "Dia telah memberiku keuntungan lebih." Mereka menaikkan penawarannya, 15 untuk setiap 10. Utsman menjawab, "Dia telah memberiku keuntungan lebih." Mereka berkata, "Siapakah yang telah memberimu keuntungan lebih banyak sedangkan kamilah saudagar-saudagar Madinah?" Utsman berkata, "Dia adalah Allah. Dia berjanji memberiku untuk setiap dirham keuntungan 10 kali lipat. Apakah di antara kalian ada yang bersedia memberiku keuntungan lebih banyak dari itu?" Para saudagar itu pun berlalu darinya. Lalu Utsman berkata,
Ya Allah, aku hibahkan semua barang dagangku untuk orang-orang fakir kota Madinah tanpa perlu membayar 1 dirham pun dan tanpa perhitungan. Demikianlah loyalitasnya terhadap Al-Quran dan manhajnya dalam beribadah. Selain beribadah di malam hari dan berpuasa di siang hari, ia juga gemar berkorban dan berderma luar biasa. Roh sang hamba ahli ibadah dan lembut ini semakin bersinar ketika ia mampu hidup zuhud dan sederhana yang sering ia terapkan dalam kehidupannya. Meskipun ia memiliki harta benda yang melimpah dan ia infakkan dengan kedua tangannya. Sahrabial bin Muslim menceritakan kepada kita, Utsman bisa memberi makan orang-orang dengan makanan istana yang enak-enak, sementara ia sendiri hanya makan cuka dan minyak. Abdullah bin Shaddad juga menceritakan kepada kita, aku pernah melihat Utsman berkhutbah pada hari Jumat dengan mengenakan pakaian yang harganya 4 atau 5 dirham, padahal saat itu ia menjabat sebagai Amirul Mukminin. Inilah jalan hidup seorang hamba yang suka beribadah dan lembut hatinya. Ia melemahkan syahwat makannya hingga bosan dengan berpuasa. Ia menghinakan arogansi jahiliyah pada urat lehernya hingga jiwanya mulia dengan keindahan Islam. Dari mana saja engkau mendatanginya, engkau akan menemukan keagungan seorang ahli ibadah yang membuat wajahmu terpesona. Pada suatu hari ia marah kepada pelayannya, ia menjawar telinga pelayannya hingga kesakitan. Namun hati nurani ahli ibadah ini segera tersadar. Lalu ia memanggil pelayannya dan memerintahkannya untuk mengkiksosnya dengan membalas menjewernya. Akan tetapi pelayannya menolaknya dan bahkan lari. Utsman memerintahkannya dengan tegas hingga ia menaatinya. Jewerlah keras-keras wahai pelayan, karena kisah dunia lebih mudah daripada kisah akhirat. Dialah ahli ibadah yang perlemah lembut. Kita bertemu dengannya di sini sebagaimana aku menemuinya di berbagai tempat. Jika kita memasuki Masjid Madinah, kita akan melihat seorang lelaki berwibawa dan mulia yang tidur di atas batu-batu kerikil dengan berbantalkan jubahnya. Tatkala ia terbangun dari tidurnya, kita akan melihat bekas kerikil di pinggangnya. Lagi-lagi itulah dia ahli ibadah yang zuhud lagi lemah lembut, Utsman bin Affan. Orang yang paling banyak hartanya serta paling mewah dan senang kehidupannya di tengah kaumnya, baik di masa jahiliyah maupun setelah memeluk Islam. Kisah ini mengingatkan kita kepada pendapat Abdullah bin Umar mengenai Utsman ketika ia membaca ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Az-Zumar 9. Abdullah bin Umar mengatakan ia adalah Utsman bin Affan. Utsman merupakan sosok yang penyayang, ia orang yang sangat menakjubkan. Kasih sayang menyebar dalam kehidupannya sebagaimana air yang menyebar pada kayu hijau yang basah. Dari kebiasaannya yang sepele hingga urusan penting yang berkaitan dengan hidup dan mati, akan kita dapati bahwa kasih sayanglah yang menjadi pelita dari semua tindakannya. Utsman yang berstatus sebagai khalifah kaum muslimin, ia tidak pernah menyuruh pelayan untuk menyiapkan air wuduk ketika hendak melaksanakan sholat malam. Ia menolak untuk melakukannya itu. Ia sendiri yang mengambil air dan menyempurnakan wuduknya. Dengan susah payah, dialah Utsman sang khalifah yang menolak untuk menyelamatkan diri dari tebasan pedang jika keselamatan dirinya harus dibayar dengan titesan darah kaum muslimin yang tidak berdosa. Ketika Zaid bin Sabit masuk menemuinya sementara ia telah melihat gerombolan pemberontak saling memanggil bersautan untuk mengepung rumah kediamannya, Zaid berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, kaum Ansar yang ada di pintu mengatakan, jika engkau mau, kami akan menjadi para penolong karena Allah." Khalifah yang penyayang menjawab, "Apabila untuk memerangi para pemberontak, saya tidak setuju." Kemudian ia berteriak kepada para sahabat yang berkumpul di sekeliling rumahnya yang untuk menghadapi kaum pemberontak dengan senjata. "Sesungguhnya orang yang paling saya butuhkan di antara kalian adalah orang yang dapat menahan tangan dan senjatanya." Lalu ia melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang memegang pedang dalam emosi yang meluap-luap. Ia pun memanggilnya dan berkata kepadanya, "Apakah engkau merasa bahagia ketika membunuh semua orang sementara aku bersama mereka? Demi Allah, seandainya jika engkau membunuh satu orang, seolah-olah engkau membunuh semua orang." Ketika ia mengetahui sebagian pemuda kaum muslimin yang dikepalai oleh Hasan, Husain, Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair semua telah mengambil posisinya masing-masing untuk menjaganya, mereka mengunduh senjatanya, hatinya merasa sangat bersedih. Ia memanggil mereka dan minta kepada mereka dan berkata, "Aku memohon dan minta dengan sangat kepada kalian dengan nama Allah, janganlah kalian menumpahkan setetes darah pun karena diriku. Bukankah telah saya katakan, ia adalah orang lemah lembut dan penyayang. Kasih sayangnya adalah kasih sayang yang menyeluruh, pemberiannya yang adil menutupi seluruh kejadian, baik yang besar maupun yang kecil. Pembantunya memiliki bagian dan hak dari kasih sayangnya sehingga merasakan ketenangan dalam tidur yang nyenyak. Meskipun khalifah harus kepayahan karena usianya yang sudah tua untuk mengambil air wuduk pada malam yang gelap gulita.
Begitu pula setiap tetesan darah memiliki hak untuk menikmati keselamatan dan kesehatan, meskipun sebagai gantinya nyawa khalifah yang sudah lanjut usia harus hilang di tangan orang-orang berdosa dan melampaui batas lagi pengkhianat yang terkenal kejahatannya. Utsman radhiyallahu an merupakan salah satu dari segelintir orang yang rela mengorbankan nyawanya demi membela akhlak-akhlak yang mulia. Sifat kasih sayangnya telah merasuk dalam seluruh kehidupannya dan seluruh perilakunya. Bahkan ketika nyawa yang menjadi tebusan, ia rela memberikannya. Ia lebih suka mati dengan kesetiaan kepada kasih sayang daripada hidup dengan kehilangan kedudukan di barisan depan kaum penyayang yang senantiasa berbuat kebajikan. Wajar bagi seseorang yang kasih sayangnya meliputi semua orang jika kasih sayangnya juga dirasakan oleh karib kerabatnya. Demikian pula Utsman radhiyallahu an, ia menjadi teladan hebat dalam urusan cinta kepada keluarga dan silaturahim. Untuk mengetahui gambaran hal ini cukuplah bagi kita ucapan Ali radhiyallahu an, orang yang paling rajin bersilaturahim adalah Utsman. Di kemudian hari nanti ketika ia menerima tanggung jawab khilafah, kita akan melihat kasih sayangnya yang amat besar kepada keluarganya dan kecintaannya yang amat besar kepada karib kerabatnya. Kedua hal ini memainkan peranan penting pada peristiwa-peristiwa genting menimpa Islam dengan akibatnya yang amat mengerikan. Seperti yang telah kami ceritakan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an membaca firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Az-Zumar ayat 9. Ia mengatakan itu adalah Utsman bin Affan. Itu adalah kesaksian yang benar, yang cahayanya berkilauan. Bahkan kilauannya juga menyinari ibadahnya yang bersih dan tekun. Ibadahnya yang tekun dan bersih senantiasa menghiasi hari-harinya sejak ia mengenal Allah hingga akhir hayat. Utsman merupakan sosok yang takut akhirat dan selalu mengharap rahmat Rabb-Nya. Ketakutannya akan hari akhirat dan harapannya untuk selalu mendapat rahmat Rabb-Nya menjelma dalam seluruh kehidupan dan perilakunya. Bahkan ketika sebagian perilakunya menjadi bahan kecaman, di balik semua itu adalah ketenangan seseorang yang selalu mengharap rahmat Rabb-Nya. Kekhawatirannya akan apa yang akan dihadapinya di hari akhirat amat besar. Kita dapat melihat dalam khutbah-khutbahnya yang disampaikan di hadapan kaum muslimin. Di antara khutbah-khutbahnya adalah sebagai berikut. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah adalah keberuntungan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya serta menjadikan cahaya Allah sebagai cahaya bagi kuburnya. Hendaknya seorang hamba takut jika Allah membangkitkannya di akhirat dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia ia melihat. Dalam khutbah yang lain ia berkata, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada kalian untuk menjadi sarana mencari akhirat, dan Dia tidak memberikannya kepada kalian agar kalian cenderung kepadanya. Sesungguhnya dunia adalah fana, sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Maka dari itu utamakanlah apa yang kekal abadi daripada apa yang fana. Sesungguhnya dunia akan berakhir, dan hanya kepada Allah sajalah tempat kalian kembali. Jiwanya selalu bergetar dan air matanya selalu mengalir ketika mengingat hari akhirat, dan ketika membayangkan kuburnya terbelah untuknya dan ia bergerak dengan cepat dari kuburnya menuju padang mahsyar dan hisab perhitungan amal. Ada riwayat yang menyebutkan perkataannya, jika aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu kemana aku akan diperintahkan, niscaya aku akan sangat berharap menjadi abu sebelum aku tahu kemana tempat kembaliku. Seorang laki-laki yang takut kepada akhirat, yang tidak salah dalam menentukan langkah, kemudian ia tidak salah dalam memilih jalan yang paling utama dan mulia, yaitu jalan jihad di jalan Allah. Sebagaimana sifat-sifat dan keutamaan-keutamaannya yang lain, Utsman yang sebagai ahli ibadah tidak selalu berada di tempat ibadahnya, tetapi ia seorang ahli ibadah yang mengisi kehidupannya dengan usaha, kerja keras, pengorbanan dan perjuangan tanpa mengenal menyerah. Dengan sifat pemalu dan karakter jiwanya, ia tidak suka bila ada darah yang tertumpah. Akan tetapi ketika ikutan paganisme dan kesyirikan berhembus untuk memadamkan cahaya Allah, dan Allah memerintahkan Rasulnya dan para sahabatnya agar mengambil senjata dengan tangan-tangan mereka, dan agar mereka menjual jiwa mereka kepada Allah, Utsman menerjunkan dirinya dalam peperangan yang menakutkan. Ia mengambil posisi terdepan di medan pertempuran dan peperangan. Ia tidak ikut serta dalam perang Badar karena istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW tengah menderita sakit keras yang mengantarkannya pada kematian. Nabi SAW memerintahkan Utsman agar tetap mendampinginya dan menjaganya. Ia pun patuh dan taat. Saat kabar gembira datang ke Madinah tentang kemenangan kaum muslimin di Badar, nyawa Ruqayyah berpulang kepada penciptanya. Ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah kepada para sahabat yang ikut berperang, bila menganggap Utsman sebagai tentara yang ikut dalam peperangan tersebut, Rasulullah memberikan kepadanya bagian dari harta ghanimah tersebut.
Dalam perang Uhud, Utsman turut dalam pertempuran, namun ketika pasukan kaum musyrikin balik menyerang dan berhasil memorak-merandakan barisan kaum muslimin dan mencabik-cabik kesolidan mereka, kemudian terdengar suara melengking bahwa Muhammad telah wafat. Utsman terkejut dan gugup. Ia lari mundur dari medan pertempuran bersama orang-orang yang lari menyelamatkan diri karena terkejut, bukan karena sifat pengecut. Allah pun menghargai alasan mereka dan menerimanya. Wahyu turun berkaitan dengan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad afallahu anhum. Dan sungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Ali Imran 155. Setelah itu Utsman tidak pernah absen dari semua pertempuran yang dilakukan kaum muslimin. Ia ikut serta dalam perang Khaybar, penaklukan kota Mekah, Taif, Hawazin dan Tabuk, dan dalam perjanjian Hudaybiyah ia tampil melakukan tugas yang amat berbahaya. Ketika Rasulullah SAW memilihnya sebagai utusan kepada kaum Quraisy, ia pun menerima tugas itu dengan gagah, berani dan sukacita. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ketika Rasulullah SAW bertekad berangkat bersama para sahabatnya untuk mengunjungi Masjidil Haram. Ketika rombongan kaum muslimin sampai di pertengahan jalan di daerah Uspan, datanglah berita kaum Quraisy telah mengetahui perjalanan kaum muslimin. Orang-orang Quraisy berangkat mengenakan pakaian perang untuk menyambut kedatangan kaum muslimin. Rasulullah SAW meneruskan perjalanan yang penuh berkah itu hingga sampai di Hudaybiyah, pinggiran kota Mekah, dan mereka berkemah di sana. Kaum Quraisy mulai mengutus para utusan dan delegasinya kepada Nabi SAW untuk mengurungkan tekadnya dan membuatnya kembali pulang. Akan tetapi seluruh delegasi mereka pulang dengan wajah berbeda dengan saat mereka berangkat. Ya, mereka datang menemui Rasulullah SAW dengan wajah garang penuh kemarahan. Mereka menceritakan keinginan Quraisy yang menentang keinginan Nabi SAW. Namun setelah mereka duduk di hadapan Rasulullah SAW dan mendengar kata-katanya, hati mereka menjadi lunak, penuh ketundukan. Bahkan mereka datang untuk memperingatkan Rasulullah SAW akan ancaman kaum Quraisy. Ketika pulang justru mereka balik memperingatkan ancaman Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy. Orang terakhir yang diutus kaum Quraisy adalah Urwah bin Mas'ud. Ia duduk menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Quraisy telah berangkat membawa unta dan anak-anaknya. Mereka mengenakan pakaian kulit harimau. Mereka berjanji tidak akan membiarkan engkau masuk kota Mekah secara paksa selamanya." Akan tetapi Urwah bin Mas'ud terkesima dengan apa yang ia saksikan dan ia dengar. Ia pulang kepada kaumnya untuk mengatakan kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, sungguh aku telah mendatangi Kisra di kerajaannya, Kaisar di kerajaannya, dan Najasyi di kerajaannya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang dihormati kaumnya seperti para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Aku juga tidak pernah melihat seorang raja yang dicintai kaumnya seperti para sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan menyerahkannya selama-lamanya. Pikirkanlah bagaimana pendapat kalian." Alih-alih mendengarkan dan merenungkan apa yang disampaikan oleh Urwah, kaum Quraisy justru menunjukkan kepungan mereka dengan berbuat dosa. Saat itulah Rasulullah SAW melihat perlunya mengutus seorang utusan kepada mereka untuk menegaskan kepada mereka bahwa beliau SAW tidak datang untuk berperang, tetapi justru berziarah ke Masjidil Haram dan untuk mengagungkannya. Beliau memanggil Quraisy bin Umayyah Al-Khuzai untuk melaksanakan tugas ini, namun belum sempat orang-orang Quraisy melihat dan mendengar kata-katanya, mereka sudah menyembelih unta yang dinaikinya. Mereka pun sudah berniat untuk membunuhnya seandainya orang-orang Habasyi tidak mencegah mereka dan menyelamatkannya dari kematian. Quraisy Al-Khuzai pun kembali kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Pada hari berikutnya, kaum Quraisy mengutus 50 orang laki-laki yang semuanya bengis-bengis untuk melakukan provokasi terhadap kaum muslimin dan untuk menyerang perkemahan mereka dengan batuan dan panah serta untuk menculik kaum muslimin yang bisa mereka culik. Sungguh mereka laksana orang gila ketika mereka berniat membunuh utusan Rasulullah SAW kepada mereka. Perbuatan mereka ini jelas-jelas bertentangan dengan tradisi mereka sendiri, sebab mereka tidak pernah mengenal sama sekali tradisi membunuh utusan. Rasulullah SAW melihat situasinya sudah amat genting dan berbahaya. Beliau memutuskan untuk mengutus utusan lain guna menyadarkan kesalahan kaum Quraisy jika memang ada di antara mereka yang masih bisa diharapkan kesadarannya. Bila memilih Utsman, bahaya besar pun mengancam utusan ini karena utusan Nabi SAW sebelumnya hampir saja terbunuh dalam usaha pembunuhan yang dilakukan kaum Quraisy. Bahkan mereka tidak mencukupkan dengan itu saja, mereka mengirim 50 orang laki-laki yang membuat keributan di perkemahan para sahabat Rasulullah SAW dan berusaha menculik sebagian sahabat. Di tengah situasi bahaya dan mencekam ini, Utsman mengemban pemerintahan Rasulullah SAW. Ia berangkat menemui kaum Quraisy, tidak peduli apakah ia akan kembali dalam keadaan hidup ataukah menemui kesyahidan dalam pelaksanaan tugas. Di pintu gerbang kota Mekah, ia disambut Rasulullah besar kaum Quraisy. Ia pun menyampaikan kepada mereka surat Rasulullah SAW. Jawaban mereka kepadanya adalah, jika engkau hendak tawaf di Baitullah, silakan engkau tawaf, tetapi Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh. Utsman memberi jawaban kepada mereka, aku tidak akan mengajarkan hingga Rasulullah SAW tawaf terlebih dahulu. Kedudukan dan wibawanya di mata kaum Quraisy menghalangi mereka untuk mencoba menghilangkan nyawanya.
namun hal itu tidak menghalangi mereka dari menahan dan mengurungnya dalam penjara. Tampaknya kaum Quraisy hendak menguji kesolidan kaum muslimin dan melemahkan niat mereka. Mereka memberi isyarat kepada beberapa orang Quraisy supaya pergi ke perkemahan kaum muslimin untuk mengabarkan bahwa Quraisy telah membunuh Utsman. Saat itulah Rasulullah SAW memutuskan untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin tekad dan kemampuannya untuk menyadarkan tindakan mereka yang melampaui batas dan kesesatan mereka. Beliau mengajak para sahabatnya untuk berbaiat di tempat itu di bawah sebuah pohon. Berlangsunglah sebuah perjanjian yang menjadi bagian dari sejarah yang sangat indah dan sangat agung. Itulah yang disebut dengan Bait Ridwan yang diabadikan Al-Quran dalam ayat-ayat yang penuh berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Fath ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Al-Fath 18. Seolah-olah Rasulullah SAW mengetahui melalui cahaya Allah dan kebersihan mata hati yang diberikan Allah kepadanya bahwa Utsman belum terbunuh dan tidak tertimpa keburukan sedikit pun. Lalu beliau sendiri berbaiat atas nama Utsman. Belum sempat beliau selesai dari membaiat para sahabatnya, beliau sudah menempelkan satu tangannya di atas tangan yang lain sambil berkata, "Ini baiat Utsman." Saat itu setiap muslim berharap seandainya dirinya lah yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan tersebut. Akhirnya Utsman kembali dalam keadaan selamat, tidak kurang sedikit pun. Lalu Quraisy mengutus utusan baru, yaitu Suhail bin Amir yang kemudian menandatangani perjanjian bersama Rasulullah SAW yang dalam sejarah dikenal dengan nama perjanjian Hudaibiyah. Seperti inilah ibadah menurut Utsman. Ia bangun malam untuk beribadah dengan penuh kerendahan hati dan siang harinya ia isi dengan puasa dengan khusyuk. Ia menginfakkan hartanya tanpa perhitungan. Ia langsung menentang pedangnya jika dipanggil untuk berjihad dan berperang. Ia mengerjakan seluruh kewajiban agamanya dari syiar-syiar ibadahnya dalam lingkaran amanah yang kuat atas tanggung jawab dan beban-bebannya sebagai mukmin yang jujur dan sahabat yang mulia. Kedua matanya selalu banjir air mata setiap kali membaca ayat yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulkanlah amanat itu oleh manusia. Al-Ahzab 72. Apakah mata hatinya saat itu dapat menembus tabir gaib sehingga dapat melihat hari-hari saat ia mengemban amanah dan tanggung jawab yang mampu ia tunaikan dan yang tidak mampu? Ia telah memikul amanah agama dan amanah kehidupannya dengan segenap usaha dan kerja keras. Amanah menurut pemahamannya adalah keikhlasan yang sempurna terhadap agama ini. Karena itulah ia selalu ikhlas dan bersikap jujur hingga Rasulullah SAW hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya kabar gembira dengan surga dan memilihnya sebagai penulis wahyu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira kepadanya dengan kesyahidan saat ia sedang berdiri di puncak bukit Uhud. Saat itu di puncak bukit Uhud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tempat mereka berdiri tiba-tiba bergoncang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan dengan tumit sambil bersabda, Usbut Uhudu fa innama alaika nabiyyun wasiddiqu wa syahidan. Tenanglah hai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan 2 orang syahid.
Untuk sementara itu yang dapat kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.